Mari coba. Wih. Oke. Wah, ada yang rembes sama sekali dari sini. Lucu. Oke sih, cakep bro. Nih, nggak basah sama sekali. Ada yang basah. Mantap. Oke, waterproof. Oke, nice. Oh ya, skrip.
sedikit tips kalau ngencengin pakai yang kunci hexa biar bisa lebih kencang, karena kalau cuma pakai kunci plus atau obeng aja kurang kencang. Mantap. Gini posisi sudah terpasang, gampang, tinggal itu aja sama ininya yang sini cantolin gitu aja, set set. Oke, tutup, coba lihat penampakan. Oke, pas sih, kirain bakal kegedean. Ternyata cakep. Mantap. Oke, jadi hari ini mau servis ya, ganti oli doang sih, sama mau masang handguard dan ganti kaliper belakang. Nah itu aja sih. Cuman di sini sama sekalian mau nyoba settingan ya, settingan apa namanya? Settingan GoPro pakai ND filter. Apakah cakep? Kita lihat aja nanti. Terus sekalian mau ngomongin tentang permasalahan stang yang goyang-goyang atau stang yang gedek waktu dipasang box belakang yang atas. Nah ini ternyata sudah ketemu solusinya. Dan solusinya adalah memasang extension. Lampu rem yang kiri doang ya. Memasang extension dari top box 45 liter yang berbahan kain ya di atas. Dan yang seperti kalian lihat, permasalahan stang gedek saat lepas setir ini 72 ya, biasanya udah gede banget. Nah ini sangat anteng sekali saudara. Jadi itu ya, fix masalahnya ketemu. Nggak ngerti itu karena apa ya, mungkin karena masalah airflow, aerodinamika. Nggak tahu gimana, mungkin kalian yang belajar fisika lebih bisa mengerti kenapa kalau ditambah extension back di atas itu dia malah nggak bikin gedek dari stangnya. Padahal kalau dipikir ya, dipikir secara iya, maksudnya dipikir sekilas gitu, dia nambah extension di atas kan berarti nampung anginnya dari depan kan lebih banyak ya, di stop nggak cuma box doang tapi ada extension tasnya. Harusnya kan ban depannya akan lebih ngangkat karena ada angin yang lebih banyak ketampung itu tadi ya, tapi kok ini malah fix gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalian yang lebih mengerti tentang fisika dan perdesainan motor lebih paham, mungkin bisa dijelaskan ya. Tapi yang penting masalah sudah fix. Mari kita coba lagi ya. Nah, tidak ada gedek sama sekali. Di speed atau di kecepatan berapapun dia enggak gedek ya.
Terus setelah ganti box, ada plus yang aku temuin dari box ini. Ini box ini sangat-sangat quiet ya, sangat-sangat gak berisik. Beda dengan box yang sebelumnya, harus dia akal-akalin dulu biar dia nggak berisik ya, karena decitan suara dari pengunci boxnya itu mengganggu ya kalau di kecepatan tinggi itu. Ya nggak tinggi-tinggi juga sih, maksudnya kecepatan 60 terus jalannya agak bumpy gitu. Suara-suara box dari kuncian boxnya itu udah pasti kedengar cicit gitu. Dan ini sudah tidak ada suara sama sekali di box ini. Nah, mungkin kalian yang mau beli box motor, karena memang dia pengunciannya lebih ini ya, lebih apa ya nyebutnya gitu tuh. Udah buka kalau sakit, anjay buka coy. Ntar kita beli oli dulu guys. Oke, sudah terbeli olinya. Aduh. Dari sampai mana tadi ya? Oh ya, kuncian. Dari kunciannya itu dia lebih solid ya pokoknya. Pokoknya intinya lebih solid lah. Jadi lebih enak buat di kunci. Dia lebih ngelawan gitu. Jadi dia lebih kenceng memang. Nggak ada space setelah dikunci. Jadi dia nggak bunyi-bunyi kletak-kletak gitu. Jadi kalau kalian punya MT25 terus mau masang bracket belakang, awalnya aku pikir bracketnya yang bermasalah, ternyata tidak. Setelah ganti bracket kucai dan bracket kemarin kan custom, itu bahkan yang bracket ini dia lebih miring, jadi nggak lurus ya, dia miring ke kanan, tapi tidak nggak buat lepas setir, nggak geol-geol nggak geol-geol, nggak apa sih, nggak dari setangnya nggak dangdutan sendiri gitu ya. Dan bukan karena bracketnya yang miring juga ya, karena pas motornya dilepas itu memang dia nggak goyang, bukan rangkanya yang miring berarti kan ya. Dan waktu masang pakai yang bracket ini pun, sebelum dikasih tas extension, dia masih tetap gedek stangnya. Kalau dari dalemannya sama aja, sama bahannya kan beda ya. Ini aluminium, yang kemarin tuh memang plastik ABS gitu ya. Tentunya ini lebih kuat karena dia metal bahannya, aluminium. Meskipun cuma aluminium ya. Aluminium kita tahu sendiri gampang meleot, gampang penyok gitu ya. Menyapa ganti spakbor gue lu cendek no ya. Box TDGO itu yang plastik itu nggak bisa dipasang extension ya, karena nggak ada pegangan buat naruh extensionnya. Bisa sih mungkin kalau ditaruh sendiri custom gitu ya, ditempel pegangan buat pegangan tasnya, tapi bawaannya itu nggak ada. Jadi kalau kalian mau beli tas buat MT terutama ya, specifically buat MT gitu, cari aja yang bisa dipasang extension buat jaga-jaga kalau tiba-tiba pas kalian pasang box belakang terus dipakai lepas tangan tuh dia gedek gitu ya. Dan gedeknya ini permasalahan yang cukup banyak dijumpai di MT ya, karena meskipun pakai bracket yang OEM dari Yamaha, original Yamahanya, kan ada bracketnya tuh, bracket buat bawa, buat masang box yang OEM Yamaha, itu juga tetap sama, dia masih ada masalah gedek. Jadi buat kalian yang mau beli memang harus dipertimbangkan sekalian beli extensionnya. Nah, itu buat naro-naro jas hujan juga mantap sih. Nah ini lihat nih, sudah sangat enak. Cuman jalannya yang nggak enak. Buat lepas tangan. Nah gitu ya, mungkin itu aja yang bisa aku kasih informasinya ke kalian-kalian, teman-teman MT yang ingin masang terutama ya. Nah ini udah nggak gedek ya, sama sekali nggak gedek. Udah problem solve teman-teman. Setelah pencarian berapa tahun ya aku masang box itu, hampir 3 tahun lebih kayaknya. Ternyata harus pasang extension. Ini di bagian sininya, nah ini dilapis karet ya, ban dalam. Nah ini, sorry nah ini, soalnya dia tuh gampang berdecit kalau
kalau kena gesekan. Nah ini ban dalam sama tak kabel tis gitu ya, kanan kiri. Nah ini karena kalau dia boxnya geser-geser gitu, naik turun, otomatis bagian nah bagian sini dia akan ngegesek ke besi yang tadi, terus ada bunyi, jadi bunyi-bunyi titit-titit gitu. Oke, ini posisi sudah kepasang ya, tinggal di slide masuk aja. Nah ini penguncinya dari yang box import yang baru. Ini udah ada karetnya dari sananya, jadi tinggal didorong ke depan aja. Nah, ntar. Masuk lagi, ntar. Oke, ini sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk, pastikan semua sudah mengunci ya, depan belakang. Ini caranya sama, cuma didorong aja. Lalu, bagian yang terakhir adalah di pengunci bawah, quick release-nya. Dimasukin ke atas, lalu ditutup, dan tinggal dicek dan dikunci menggunakan kuncinya. Nah sudah terkunci aman, tidak akan lepas. Dua penguncian dan ini sudah berkaret, jadi nggak akan bunyi. Selanjutnya kita pasang dari backrestnya. Backrestnya dipasang ini dengan 3M ya, jadi tinggal ditempel aja. Nah sudah jadi seperti ini, cakep sekali. Ini adalah box yang sangat-sangat proper dengan harga yang sangat murah.